warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Radio ASFM Sambung Selaksa Asa Indonesia. Di edisi Selasa 3 Januari tahun 2023 bersama dengan Lin Fauzia selama 1 jam ke depan kita akan menyimak tentang tema kesehatan di Bincang Sehat bersama BSMI Kota Blitar. Dan kali ini bersama dengan Dr. Triana Setiawan, merupakan Subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kota Blitar. Dan kita nanti akan membahas tema tentang penghentian PPKM dan juga transisi pandemi menjadi endemi. Dan sudah hadir Dr. Triana Setiawan. Selamat sore, Dokter. Iya, selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Asa FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya sangat update sekali Dokter. Tanggal pinten 30 Iya, Desember. jadi kemarin Presiden kita Jokowi mengumumkan tanggal 27 Desember kemarin. Jadi PPKM itu jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu kurang lebih di tahun 2020 sudah diberlakukan dan alhamdulillah kurang lebih 2 tahun dengan melihat situasi selama 10 bulan ini kondisi pandemi Covid ini sudah terkendali, kemudian juga cakupan vaksinasi juga sudah tinggi sehingga tingkat imunitas dari masyarakat ini sudah baik dan juga dari sisi penanganan secara medis, secara kesehatan ini juga sudah baik sehingga pemerintah menyampaikan bahwa PPKM ini dihentikan pada tanggal 30 Desember kemarin. Nah mungkin walaupun sudah banyak beritanya Dokter, mungkin ada Sobat Asa yang belum tahu yang diperbolehkan apa, yang masih diberlakukan apa nanti kita akan menyimak selama 1 jam ke depan bersama dengan Dokter Triana langsung dari Subkoordinator P2PM dari Dinkes Kota Blitar. Iya. Monggo Dokter. Iya. Jadi kalau dulu ada PPKM itu kan ada pembatasan jadi istilahnya itu ada di gasrem gitulah gampangnya. Jadi kalau pas kasus COVID di suatu daerah, kota atau kabupaten itu tinggi, maka dia akan masuk ke dalam level 1, level 2, level 3 atau bahkan level 4. Nah itu akan mempengaruhi terkait kegiatan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan kerumunan, keramaian. Nah itu dilakukan pembatasan-pembatasan, baik itu dilarang sama sekali, kemudian juga diperbolehkan tapi dengan kapasitas berapa persen, ada yang dulu 50%, 30%, itu pembatasannya seperti itu. Kemudian juga di transportasi umum, zaman dulu juga pada waktu PPKM ini juga dibatasi. Jadi contohnya kayak kita pengen mengadakan kegiatan pertemuan atau hajatan lah contohnya seperti itu. Nah itu juga ada pembatasan. Nah, dengan pernikahan Iya, betul Mbak. Nah, dengan di PPKM dihentikan ini maka itu boleh tidak ada pembatasan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa status pandemi ini belum dicabut. Jadi masih COVID ini masih menjadi kedaruratan sehingga kita harus waspada. Jadi bukan artinya kita dengan PPKM dicabut ini kita sudah bebas dari COVID. Itu tidak. Jadi tetap kemarin arahan dari Presiden bahwa protokol kesehatan yang nomor 1 itu harus tetap diterapkan. Mungkin mengingatkan lagi, yang pertama adalah penggunaan masker. Jadi masker digunakan pada saat di keramaian, pada saat kita di keramaian. Kemudian yang kedua di ruangan tertutup,
itu tetap kita pakai masker. Kemudian juga pada saat kita sakit, Nggih. terutama sakit gejala flu ya, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, itu masker juga dipakai. Dan yang selanjutnya apabila kita kontak dengan penderita COVID, itu juga masker. Oh ya, jadi walaupun kontak itu tindakan kita gimana, dokter? Ya, Kita tahu pasien itu diagnosa COVID gitu. Tindakan kita apa setelah ini? Penghentian PPKM? ya. Jadi pada prinsipnya tetap sama, nggih. Jadi Tes COVID yang juga, hanya pembatasannya, nggih. Jadi ya apabila ada keluarga atau teman kita yang COVID ya, untuk yang pertama yang si pasien ini jangan lupa untuk berobat ya, berobat dan dia isolasi, baik itu kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah, selama 10 hari, bebas gejala. Kemudian juga apabila dia dengan gejala sedang sampai dengan berat itu untuk dirawat di rumah sakit. Nah, sedangkan bagi misalnya kita sebagai kontak erat, nah kita juga sama untuk melakukan karantina istilahnya, jadi isolasi mandiri di rumah dan juga melakukan pemeriksaan PCR atau antigen, dan untuk Kota Blitar juga masih difasilitasi di puskesmas dan ini juga gratis ya. Oh ya, bagi yang kontak erat gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ini buat informasi buat mungkin di beberapa daerah juga gitu dokter. Iya, masih tetap sama. Iya, di puskesmas dan di rumah sakit pemerintah itu bisa tes COVID. Itu gratis gitu? Iya, gratis. Jadi gratis yang kontak. Iya, jadi ada dua indikasi, Yang pertama karena memang bergejala, Jadi apabila telah diperiksa oleh dokter, kalau ternyata dia mengarah ke COVID lah, maka dilakukan pemeriksaan. Dan yang kedua adalah sebagai status kontak erat. Jadi itu dokter. Kalau yang bagian kita tadi bahas ke ruangan dan lain sebagainya, pakai masker. Kalau berbicara tentang transportasi umum, pripun dokter? Kan juga sama Iya, jadi tadi tetap apabila kita di transportasi umum juga menggunakan masker. Terus juga cuci tangan. Iya, tetap kita lakukan sering mungkin. Membawa hand sanitizer Iya, bawa hand sanitizer, terutama setelah dari keluar, mau masuk rumah, mau makan, jadi cuci tangan. Terus juga yang penting lagi adalah juga vaksinasi, vaksinasi COVID, Jadi dan vaksinasi ini masih kita ada di puskesmas maupun di rumah sakit yang ada di Kota Blitar, monggo. Karena kan dengan vaksin ini kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, imunitas terhadap COVID, dan harus diulang, ada vaksin 1, 2, kemudian juga ada booster, karena memang setelah 6 bulan itu imun kita akan menurun. Jadi kenapa harus kita ulang, dimana sekarang kebijakannya untuk masyarakat umum kan sampai booster pertama, sedangkan untuk nakes dan lansia itu sampai booster kedua. Iya, jadi vaksin keempat. Iya, betul. Jadi yang belum vaksin, nah ini kita himbau, kita anjurkan monggo untuk segera vaksin, Iya, vaksin tuh padahal nggak sakit loh dokter. Iya, betul. Iya. Iya, pakai jarum kecil sekali gitu. Mungkin banyak isu-isu negatif mungkin sobat asa takut gitu. Padahal vaksin itu bisa meningkatkan kekebalan kita, imun kita, dan kenapa vaksin bisa terus-menerus mungkin ke depannya gitu. Iya, betul. Nah, selama 6 bulan karena Niko. Iya, karena kan memang imun kita menurun, Kemudian juga ini, mengingatkan juga apabila kita di tempat umum, nah itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu juga
itu juga untuk menjaga kita, ya, jadi untuk menjaga kita dan di lingkungan bahwa kita memang bisa masuk di tempat tersebut itu, ya, dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi melindungi orang lain juga gitu. Iya, betul. Itu vaksin 1, 2, 3, 4. Tapi vaksin 1 nih kok masih ada nggih? Masih. Iya, jadi masih. Jadi 1, 2 monggo. Jadi yang belum vaksin itu pertama, yang kedua lah itu tetap bisa dilayani gitu. Jadi ada di 3, kalau di Kota Blitar ada 3 puskesmas, rumah sakit, RSUD Martiwaloyo, kemudian juga ada di rumah sakit swasta juga ada, di klinik Polres dan di DKT juga ada. Ya, okay. Jadi gitu Sobat Asa, jangan lupa yang belum vaksin, tapi kecuali yang nggak bisa vaksin. Iya, betul. Karena ada kondisi sakit, itu harus karena ini pertimbangan dari dokter tidak diperbolehkan untuk vaksin. Nah, itu jangan. Nah, dokter, apa namanya? Ini kemarin saya kan di klinik gitu kan. Iya. Banyak yang tanya, ini minta surat keterangan dokter. Itu apakah selalu bisa di swasta ataupun harus di pemerintah negeri gitu lah? Surat keterangan untuk tidak vaksin ya, Mbak? Ya. Nah, itu harus di rumah sakit ini, Yang pertama harus di rumah sakit dan di rumah sakit negeri ya. Ya, jadi untuk klinik, puskesmas, jadi tidak, karena harus pastikan oleh dokter ahli ya. Jadi apakah ini memang tidak bisa divaksin atau tidak. Jadi yang menentukan nanti oleh dokter spesialis ya. Jadi karena kan memang manfaatnya besar vaksin ini ya. Jadi ya mungkin yang kita ingat dulu ya. Jadi pada waktu puncaknya Delta. Bulan Juli 2021 itu kita masih awal-awal vaksin itu ya, luar biasa itu kasusnya. Kemudian itu gelombang kedua, terus gelombang ketiga waktu Omikron kemarin di bulan Februari Maret ya, kasusnya naik itu sampai ya gelombang. Tapi dengan kita sudah tervaksin, alhamdulillah kasus kematian, kasus dirawat, jadi kebanyakan adalah gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi ya sangat besar manfaatnya dan sudah terbukti ya. Iya, sudah terbukti Jadi kalau kita ingat ya pas dulu kemudian yang ini kemarin yang terakhir. Dan ya alhamdulillah ya Indonesia ini dan Kota Blitar ini juga kita tidak ada gelombang lagi lonjakan kasus yang luar biasa seperti yang 2 dan ketiga kemarin. Dan salah satu yang utama adalah dengan vaksin ini ya, dengan adanya kemarin sempat meningkat dengan adanya subvarian XBB itu yang Omikron, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi lonjakan bahkan sampai gelombang ketiga. Kemarin sempat banyak yang positif juga dokter. Di swab antigennya. Iya, betul. Tapi nggak ada gejala kebanyakan. Iya, karena memang salah satunya adalah sudah vaksin ya. Kebanyakan mungkin kebutuhan perjalanan kegiatan gitu dokter. Jadi tes antigen nih. Karena screening ya. Iya, screening dia nggak awalnya karena nggak sakit ya, nggak ada gejala, ternyata setelah dites positif. Iya, nggak apa-apa. Nah gitu, nggak apa, yang penting tetap vaksin. Nah Sobat Asa, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi ada yang mau lewat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Radio SFM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Informasi penting untuk Anda warga Blitar Selatan. Anda bisa mendapatkan madu hitam pahit El Habsi. Ya, El Habsi madu hitam pahit yang mujarab di Apotek Al Mubarok, Desa Pandirjo, Kecamatan Bakung, Blitar, dengan ancer-ancer Pasar Pandirjo ke utara, kurang lebih 500 meter barat jalan. Di Apotek Al Mubarok juga melayani cek gula darah, asam urat, kolesterol, HB, dan khitan atau sunat modern tanpa jarum suntik, serta melayani perawatan luka.
Apotek Al Mubarok, Desa Panirjo, Kecamatan Bakung Blitar, dengan acer-acer Pasar Panirjo ke utara, 500 meter barat jalan. Telepon atau WA 0812 1608 7768. Mengko dhisik to, Bu. Aku parkir motor iki ben mapan. Jenengan iki mesti lho kemrungsung wae. Wis ora kemrungsung, Nduk. Nanging yen krungu sambate bapakmu dadi judeg ibu iki. Wis njajal, enggal cerita, kene tak rungokne. Aku wis oleh keterangan saka klinik Rahmat Medika, Bu. Sing mapane ana Jalan Cemara nomor 269 Karangsari, Kota Blitar. Isih ana kamare rawat inap ing kono, Bu. Petugase ramah-ramah. Papan klinike ing tempat strategis pinggir dalan gede Blitar Kademangan. Kidule Pom Karangsari, stopan lampu Bangjo, etan dalan. Yo, resik tempate, Nduk. Leh, yo resik lan asri, Bu. Wong tempat layanan kesehatan dan perawatan inap pasien. Nah iya, mula tak takokne. Wis ayo, gek bapake diaturi wae, Nduk. Ben oleh perawatan sing memadai. Ayo, Bu, ayo. Duk, Nggih. Bu, donyang ndi to wong-wong iki? Nggih. Ibune cacah, bocah-bocah, ono wong loro kok ditinggal ijen iki. Yen, dalem, Pak. Isih mlaku iki lho. Iya. Piye, Pak? Wis siap diperiksane ning klinik Rahmat Medika Karangsari kono. Wis anu wae Bu. Aku wis mopo aku ora. Aduh, Aku anu wae goleke obat jalan wae, dadi aku panggah nyang omah, ora kudu nyandi-ndi. lah piye to bapak iki? Yen diperiksa lan dirawat ing klinik kuwi enggal ngerti lorone, Pak. Tur sing nangani para ahline. Yen ning omah ora ngerti, mek gur piye. Apa anu Bu, ora bisa dirawat ing omah wae dening petugas aku iki. Umpamane akale piye ngono lho, mosok wong kudu mrono. Saged, Pak. Pasien di rumah, petugas sing datang ke rumah. Niku jenenge pelayanan home care. Nah, lek ngono aku gelem kuwi. Oh, Bu, iki nomere 807592. Uga iso lewat WhatsApp, Bu. WA wi lho. Wi nomere WA-ne iki tak dudoi. 0823 3425 5302. Gelem Bu, apa wae to jenis layanan klinik Rahmat Medika kuwi? Klinik Pratama Rahmat Medika yang beralamat di Jalan Cemara nomor 269 Karangsari, Kota Blitar. Melayani UGD 24 jam, rawat inap, home care, rawat luka, hitan, ruqyah syariah, dokter praktek, Dr. Asar Anwar, Dr. Trianang Setiawan, Dr. Reza Al-Hakim. Klinik Pratama Rahmat Medika, Jalan Cemara 269 Kota Blitar. Sasaran perempatan Kawi ke arah selatan. Pom bensin Karangsari 200 meter sampai lampu stopan, lihat papan nama timur jalan. Atau dari arah jembatan Kademangan ke arah utara, lampu stopan Rembang ke utara 300 meter, ada stopan perempatan, lihat papan nama di timur jalan raya. Anda sudah sampai di Klinik Pratama Rahmat Medika. Kesehatan dan kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Di siang hari, mimpi di siang hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, baik ketorom pun sehat. Pripun, Mbah? Sehat saestu, Mbah? Alhamdulillah, kula pun sehat, nemen sehate. Iki lah Mbak Ayu sing perawate anu iki dah. Klinik lor dalan sanding jembatan jeblok kuwi to. Nah, apa kuwi? Klinik Mitra Medika. Alhamdulillah kula muarem, Mbak. Aku nyang kono dilayani dengan ramah, dengan sepenuh hati. Ora mergo obate, ora mergo tambane.
ning pelayanan sepenuh hati dengan senyum ramah dan terampile para perawat lan petugas kuwi ndadekke aku marem banget sebagai pasien dan sebagai orang tua. Alhamdulillah, milo mbah, kedah sering kontrol ben tetep sehat tah hes. Lan boten ngantos kesupen mbah, menawi kraos sakit ndang diperiksa pun tenggal mawon mbah. Matur nuwun, Neng Ayu, kula niki marem sanget pokoke dilayani nyanggone klinik apa Mitra Medika sing jatine ya ora adoh kok omah nang mergo ora tau sapa ya aku ya ora seneng lek sapa klinik lek tuku gawe. Ning niku sing kula berkesan nggih Neng Ayu, mungkin menyang critake kanca-kanca sampean. Nek nglayani pasien kuwi dengan ramah, banyak senyum dan tidak banyak bertanya tapi banyak memberi masukan, wah pun jeleng pokoke. Klinik Mitra Medika dengan layanan 24 jam meliputi apotik, laboratorium, pemeriksaan kehamilan, pijat bayi, hitan atau sunat, rawat jalan, rawat inap, home visit, bekam, akupuntur, dan rukyah. Klinik Mitra Medika melayani sehangat keluarga. Sasaran dari perempatan Ulingi Raya, Pasar Tumpang ke arah timur 2 km, sebelah kiri atau utara jalan dekat jembatan. Klinik Mitra Medika siap melayani Anda. Klinik Mitra Medika melayani sehangat keluarga. Radio Asa. Sambung Selaksasa Indonesia. Masih di Radio SFM Sambung Selaksasa Indonesia, masih di Bincang Sehat bersama dengan BSMI Kota Blitar. Dan Sobat Asa, tadi kita sudah membahas ya sedikit, sudah hampir setengah jam membahas tentang penghentian PPKM dan transisi pandemi menjadi endemi, dan itu kan sudah berlaku dari tanggal 30 Desember tahun 2022. Dan ini akan dijelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan sedikit sih, mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Dr. Tianang. Monggo Dokter. Iya, terima kasih Mbak. Jadi tadi sudah kita singgung bahwa memang yang dihentikan adalah PPKM-nya, pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi ini pandeminya ini masih ada ya. Jadi dan yang positif juga ada. Iya, jadi yang contoh kasus yang ada di Kota Blitar, untuk kita lihat kasus harian ya, alhamdulillah sudah sangat-sangat terkendali Ini terakhir kami update di tanggal 30 hari Jumat kemarin, Desember tahun 2022, itu kasus aktifnya ada 4. Kemudian juga tanggal 29 ada 4, tanggal 28 ada 4. Jadi masih ada kasus kasus kematiannya tidak ada selama 1 minggu. Yang dirawat di rumah sakit ada 2 dan yang 2 isolasi mandiri di rumah. Jadi kasus COVID ini masih ada, dan kita juga menyiapkan transisi pandemi ke endemi. Nah, itu bagaimana? Yang pertama adalah vaksinasi, tadi kita sampaikan. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh imun kita, sehingga kita tidak tertular, atau kalau tertular tidak menuju ke arah yang gejala berat. Kemudian selain vaksinasi juga meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara mematuhi protokol kesehatan, masker, cuci tangan, tetap menjaga jarak. Iya, dan juga ini kesadaran apabila kondisi sakit, gejala COVID, ada demam,
batuk, pilek, nyeri tenggorokan, apa juga sudah minum obat kok enggak berkurang. Nah, itu untuk segera ke sarana kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit, ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan dan apabila perlu dilakukan tes PCR. iya antigen atau Antigen. PCR COVID, nah itu akan dilakukan. Oke. Jadi, nah itu semua. Kemudian juga apabila sudah dinyatakan positif atau juga sebagai kontak erat, lah itu isolasi di rumah, ya. Jangan ngeyel keluar ya, ya. Itu adalah harapan kita untuk menuju ke pandemi, menuju ke endemi. Ya. Jadi kalau sudah endemi itu berarti sudah terkendali, ya. Sudah sangat terkendali, ya. Ya, sudah sangat terkendali. Jadi tidak, kalau ini kita harus tetap waspada, ya. Jadi kita harus waspada, tidak panik tapi waspada, ya. Jadi untuk ya apabila ada peningkatan, ada lonjakan, nah ini salah satunya juga dari sisi sarana kesehatan tetap, ya, ketersediaan tempat tidur, bed, kemudian juga tenaga kesehatan, oksigen, obat-obatan tetap kita siapkan karena kita masih dalam kondisi pandemi, dan kita juga harus waspada kalau sewaktu-waktu ada lonjakan. Nah, masyarakat kita himbau, kita sarankan untuk tetap vaksin apabila yang belum, apabila yang sudah waktunya, sudah 6 bulan, 3 bulan, dan juga protokol kesehatan, dan tadi apabila sakit, ya segera periksa, kemudian juga isolasi mandiri di rumah. Ya. Ini berarti vaksinnya masih banyak gitu, dokter, yang belum vaksin gitu. Iya, jadi kalau kita lihat di Kota Blitar, ya Mbak, capaian vaksin, untuk saat ini untuk vaksin 1 itu sudah tercapai 123%, jadi sudah melebihi dari target, ya. Ini mungkin ada yang dari luar kota juga, jadi kenapa kok angkanya lebih dari 100%? Jadi vaksin kedua 109%. Nah, ini yang boosternya ini yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Yang 3 gitu. Iya, vaksin 3 ini baru tercapai 43,29%. Jadi belum di angka 50%, ya. Nah, makanya juga, masih jauh. iya, jadi selalu kita himbau pada saat ini, salah satunya yang baik ini dengan bincang sehat ini di Asa FM. Jadi kita himbau para pendengar, baik itu di YouTube, Facebook, untuk segera yang belum vaksin, ya, untuk vaksin. Dan yang keempat untuk yang lansia itu baru 14,29%, ya, lansia. Jadi masih rendah lah ini. Nah, kita himbau, kita inginkan untuk segera vaksin, Bukan cuma untuk syarat ke naik kereta api. Iya, lah itu kesehatan kita juga. Iya, bukan, ya itu salah satu untuk mendongkrak ya vaksin, ya, tapi ya harus kesadaran, ya, dan aman kok, ya. Efek sampingnya juga, efek sampingnya mungkin juga. sudah lihat yang sudah vaksin 3 masih sehat-sehat saja. Iya, betul, ya. Contohnya kita tenaga kesehatan ini sudah vaksin 4 kali, dan ya alhamdulillah, ya, sehat. Semakin enak gitu. Iya, betul. Banyak pasien yang kita nggak tahu positif atau tidak kan gitu. Iya. Di garda pertama itu di UGD biasanya gitu. Ya aman-aman saja begitu, Sobat Asa. Dokter niki kalau baca komen dulu gitu, dokter. Sudah banyak sekali yang komen nih. Ini alhamdulillah rame. Ada Bu Widayati dari Tenggara Kidul, selamat sore Bunda. Ada Bunda Apelia Rizal juga sedang menonton bersama dengan Ibu Kembar dan Bu Widayati. Oh ya, tapi di tempat yang berbeda, ya. Saya beda tempat, Bunda Apelia Rizal. Ada juga Mbak Mila Kamila niki dari Jawa Tengah nih, Banyumas salahnya Mbak Mila nih. Ada juga Mas Aisehu dari Nganjuk Nyimak. Wah, terima kasih Nganjuk.
Dan mungkin yang sudah berpartisipasi tapi belum komen, monggo boleh komen nanti. Tanya-tanya ke Dokter Tianang boleh nggih, Dokter? Iya, monggo kalau ada yang ditanyakan. Nggih, niki waktunya tapi sudah mepet. Nggak apa-apa, monggo nanti ditunggu atau mungkin SMS di 0857 0794 1029. Agak telat ya saya ngomongnya. Nggak mungkin bisa tanya-tanya lewat Facebook ya, Dokter. Ada punya Facebook ya, Dokter ya, Dokter Tianang. Iya. Nggih gitu. Nggih, monggo, Dokter. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi mengingatkan kembali gitu. Nggih. Jadi memang PPKM ini sudah dicabut gitu. Jadi memang setelah pemantauan selama 10 bulan ya, Nggih. kasus COVID ini sudah terkendali, tapi tetap Alhamdulillah nggih. iya, pandemi ini masih belum dicabut sehingga harus tetap kita waspada. Jadi salah satunya adalah penggunaan masker ini, nggih. Jadi apabila pas kondisi kita tidak sehat, nggih, itu wajib harus kita menggunakan masker, nggih. Karena juga selain juga untuk dari penyakit COVID ya Mbak. Jadi masker ini juga untuk mencegah dari penyakit yang lain. Misalnya yang paling ringan adalah influenza, okay. Mungkin saya merasa sendiri ya kalau dulu itu sering sakit Kena batuk influenza, pilek, iya. Tapi setelah pakai masker ini jadi sangat jarang, ya, sangat jarang. Ya. Jadi ya mau walaupun tidak nyaman, monggo untuk tetap dipakai. Kemudian juga pada penyakit-penyakit menular yang lain yang ditularkan melalui droplet. Salah satunya adalah TBC. TBC. Gitu. Saya yang juga bergelut di TBC lah, itu juga sangat efektif ya. Kasusnya juga banyak gitu, Dokter. Iya, TBC. ya, di mana untuk TBC ini kita dengan strategi untuk melakukan eliminasi di tahun 2030, gitu. Ya, artinya dengan memasifkan untuk penemuan kasus, gitu. Jadi yang pendengar ada yang misalnya sakit batuk yang lama tidak sembuh-sembuh, ditambah dengan ada gejala demam, ya, naik turun tanpa sebab yang jelas, dikasih obat, penurun panas turun sebentar, naik lagi, ya. Terus berat badannya kok tambah kecil, ya, keringat dingin di malam hari, lah itu juga periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pencegahannya adalah dengan menggunakan masker. Iya. Jadi patuhi, kunci adalah untuk kita segera. Alhamdulillah PPKM kita sudah selesai, tapi ya ada risiko dengan lonjakan. Nah, untuk transisi pandemi ke arah endemi ini, yang bisa kita lakukan adalah tetap patuhi protokol kesehatan, dan yang kedua adalah vaksin bagi yang belum. Mungkin ketika makan baru dibuka gitu, Dokter. Iya, betul. Sekarang kan tempat makan juga atau boleh di tempat terbuka yang enggak sepi ya, enggak banyak, bukan kerumunan, itu boleh. Boleh. Ya. Oke, Dokter. Ini waktunya sudah mepet ya, kurang 5 menit. Mungkin ada penutup, kenapa tadi sudah penutup? Iya. Apalagi ya. Oh iya. Mungkin Sobat Asa bisa ngasih tema juga nanti ke depannya. Sama dengan Dokter Anang, insya Allah ketemu lagi nih, Dokter. Iya, insya Allah. Dengan banyak tema. Iya. Tapi kalau buatan sibuk. Iya. Ini sibuk sekali Dokter Anang. Ya itu sih. Jadi ya ingatkan untuk COVID, kemudian juga untuk TBC. Kemudian juga ini Mbak, kita ya masih musim penghujan, kasus DBD, demam berdarah, dengue ini juga masih menjadi permasalahan ya. Lagi pas di musim-musim penghujan tuh biasanya kasusnya naik, jadi kewaspadaan terhadap genangan-genangan air ya. Jadi kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M,
Jadi kalau yang di rumah ada tempat-tempat penampungan air di kamar mandi, di misalnya di pot, atau di pekarangan, di kebun. Nah, itu untuk disingkirkan nih, karena apalagi ini nggih, kadang hari ini hujan, terus berapa hari nggak hujan. Nah, itu juga senengnya sarang nyamuk Aedes aegypti ya untuk ini nggih. Nah, itu jadi dia itu untuk kita harus waspada. Kalau panas lebih dari 3 hari langsung dilab. Iya, betul. Tertangani gitu. Jadi sudah panas 3 hari kok minum obat tetap tidak ada perubahan. Nah, itu jangan nunggu lama, diperiksakan. Oke, nanti akan dilakukan lab. Nah, itu bisa untuk melihat DP, karena bahaya juga nggak DP, dokter? Iya, betul. Kadang kita masih nganggap remeh ya, kadang ya DP wis pokoknya ini nggih ya, itu apa makan jambu, apa minum jambu. Iya, kita harus tetap waspada nggih ya. Jadi ya tetap segera terdiagnosa, kemudian juga makan minum yang cukup, dan yang paling efektif adalah pencegahannya adalah dengan cara 3M plus itu. Sampai 3M. sekarang itu masih yang paling efektif. Oke. Mungkin dari survei gitu, Iya, gitu. Jadi atau akan 3M, lalu jangan lupa pakai masker tadi di beberapa tempat gitu, dokter. Iya, Yang tadi sudah tempat tertutup, di keramaian, di transportasi umum, itu untuk tetap menggunakan masker. Dan jangan lupa juga ganti masker. Iya. Gitu, gitu. Ini waktu sudah menuju ke jam 4 dan waktunya untuk kita pamit undur diri. Terima kasih Dokter Triana atas waktu yang sudah disempatkan, diluangkan Sama-sama. untuk memberikan sedikit edukasi kepada kita yang belum tahu. Semoga Sobat Asa juga cukup puas dengan apa yang tadi telah disajikan. Dan terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mungkin dari pertengahan juga sudah mengikuti. Bisa ditonton lagi di Facebook Radio Asa FM ya. Yang belum menyukai atau belum meng-add, bisa di-add atau dibagikan juga boleh ke semuanya, ke semua tempat. Di WA bisa, di Facebook juga bisa. Dan saya pamit undur diri bersama dengan Dokter Tiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.